Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladhi amarna bittiba'i millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, pagi hari ini kita masih berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, yang mana bapak-bapak, ibu-ibu, amal soleh, amal kebaikan yang dikerjakan di salah satu bulan haram min arba'atin hurum, yang jumlahnya ada 4, itu pahalanya dilipat gandakan. Maka hari ini Bapak Ibu, solat kita, mendengarkan pengajian, taklim kita, ini pahalanya lebih dari bulan-bulan selain bulan haram. Memang Bapak Ibu, hari-hari emas, al-ayyamuz zahabiyah, hari-hari emas, hari-hari istimewa, hari-hari terbaik dunia sudah meninggalkan kita. Ayyamul asri min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang merupakan abdul ayyamid dunya, yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun, sudah meninggalkan kita Bapak Ibu. Ibadah di dalamnya nilai sangat tinggi sekali, melebihi jihad di jalan Allah sudah berlalu, tetapi amal hari ini pun tetap pahalanya besar Bapak Ibu, karena masih bulan haram, hanya di bawah keutamaan al-asru al-awwal min Dzulhijjah, di bawah keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengajak diri saya dan mengajak semua jamaah untuk selalu terus-menerus mendulang pahala mumpung masih di bulan haram. Dzulhijjah selesai, masih bulan haram, yaitu bulan Muharram. Masya Allah Bapak Ibu, salawat dan salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan
kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah, Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah sosok pribadi yang luar biasa dalam hal akidah, dalam hal tauhid, dalam hal keimanan, dalam hal kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dua nabi, Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad yang disebut dalam Quran sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Muhammad SAW ada uswatun hasanah yang harus dicontoh oleh kalian semuanya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Surah yang lain Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh ada uswatun hasanah, contoh terbaik, figur terbaik, teladan terbaik untuk kalian semuanya fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua nabi yang disebut dalam Quran sebagai uswatun hasanah. Bukan berarti nabi-nabi yang lain bukan uswatun hasanah, Bapak Ibu. Nabi yang lain juga uswatun hasanah, tetapi Allah menyebut di Quran luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk mendapatkan uswatun hasanah yang akhirnya diangkat menjadi imamun nas, pemimpin manusia, prosesnya panjang, Bapak Ibu. Prosesnya panjang melalui ujian demi ujian. Nah, jadi kalau ingin jadi pemimpin, Pak, itu syarat pertamanya harus diuji, melewati ujian yang banyak, sehingga kalau mendapati umatnya, rakyatnya, dia sudah tahu caranya, cara menghadapinya. Karena pemimpinnya sudah banyak makan garam, pemimpinnya sudah banyak, sudah terbiasa dengan ujian demi ujian, sehingga Allah berikan ujian bertubi-tubi kepada Nabi Ibrahim AS. Tidak lain adalah karena Allah ingin menjadikan dia seorang imam untuk manusia. Quran menyebutnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Rabbuh, diuji oleh Tuhannya, diuji oleh Allah bikalimat, dengan bermacam-macam ujian. Masya Allah, Pak. Ujiannya bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, melainkan bikalimat, menunjukkan jumlah banyak. Ujian demi ujian. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, ini sesungguhnya aku ja'iluka, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau, wahai Ibrahim, lin-nasi imama, pemimpin bagi manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian demi ujian, tidak lain adalah untuk menjadikan dia seorang pemimpin besar, Bapak Ibu, pemimpin manusia. Maka seorang pemimpin selayaknya juga melalui proses ujian demi ujian. Bukan, kata orang Tegal, bukan ujuk-ujuk jadi pemimpin, ujuk-ujuk jadi pemimpin, bukan, tapi melalui proses yang panjang, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ujian apa saja
yang dilewati oleh Nabiullah Ibrahim AS banyak sekali Bapak Ibu. Tentu kalau dibahas semua nggak cukup Bapak-Bapak. Kita bahas secara singkat saja Pak. Di antaranya adalah ujian dakwah. Ketika beliau masih hidup, ketika beliau masih remaja Bapak Ibu, belum menikah, dia pun berhadapan dengan ayahnya langsung saat mengajak orang menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan patung-patung yang jadi sesembahan. Justru orang tuanya sendiri bukan hanya menyembah berhala, melainkan juga dia yang bikin berhala. Membayangkan Bapak Ibu, anaknya ngajak orang ibadah nyembah Allah, bapaknya malah bukan cuma nyembah patung Pak, bahkan yang bikin patung Bapak Ibu. Yang akhirnya Nabi Ibrahim AS pun diusir oleh ayahnya. Ngebayangkan, karena dakwah rela berpisah dengan ayah yang dia cintai. Karena dakwah Bapak Ibu rela diusir oleh ayahnya demi cintanya pada Allah Bapak Ibu. Maka keimanan beliau tetap kuat. Apalagi Bapak Ibu berhadapan dengan Raja Namrud, raja yang penguasa yang zalim Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mengajak umatnya nyembah Allah, justru rajanya menyuruh umatnya, menyuruh rakyatnya menyembah berhala, bertentangan dengan rezim, bertentangan dengan penguasa, bertentangan Bapak Ibu dengan presidennya, bertentangan dengan pemimpinnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap tegar, sabar di jalan dakwah, Masya Allah. Yang puncaknya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim AS harus berhadapan dengan lautan api yang cukup besar. Nabi Ibrahim pun tak goyah imannya Pak. Dia lalui proses pembakaran itu. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim AS hendak dilontarkan ke api Pak, dengan alat pelontar dilempar ke api yang besar, saat itu nyawa taruhannya, datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, a'anta ilayya haja, a'anta ilayya haja, wahai Ibrahim, a'anta ilayya haja, apakah engkau butuh pertolongan saya, butuh saya tolong? Masya Allah Pak, ini sudah depannya udah jelas-jelas api Bapak Ibu, resikonya nyawa Pak. Tapi Nabi Ibrahim menolak permohonan, permintaan daripada malaikat Jibril. Dia jawab, la amma ilaika, la, adapun kepadamu wahai Jibril, la, saya enggak butuh. Engkau makhluk, saya juga makhluk. Amma ilallah, adapun kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah kami, cukuplah bagi kami Allah penolong kami, dan dia sebaik-baik penolong. Masya Allah Pak, ini resikonya udah nyawa Pak. Datang pertolongan dari malaikat Jibril, ditolak Bapak Ibu. Ini Nabi Ibrahim AS Bapak Ibu menunjukkan sosok pribadi yang totalitas bergantungnya hanya pada Allah, bukan pada manusia. Pak, Bo ingat, kalau kita banyak bergantung pada manusia, kalau kita banyak berharap pada manusia Bapak Ibu, pada makhluk, yang ada adalah kecewa. Kalau orang bergantungnya pada manusia Pak, itu adalah patah hati yang disengaja. Siap-siap Bapak Ibu patah hati kalau berharap pada manusia. Si fulan didatangi, si fulan datangi lagi, fulan lain datangi lagi. Kalau mereka enggak bantu Pak, maka Bapak kecewa, muncul kesedihan. Oleh karena Bapak Ibu tolong jangan pernah berharap pada makhluk, jangan pernah berharap pada manusia,
berharaplah kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim salam dalam kondisi genting, resikonya nyawa, dapat pertolongan, ada tawaran pertolongan, dia tolak dengan alasan Allah cukup bagi kami penolongnya. Masya Allah, Pak, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, yang akhirnya Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dilempar, Pak, oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan alat pelontar, Pak, yaitu ke lautan api. Dan masya Allah, Bapak Ibu, Allah Tuhannya api menolong Nabi Ibrahim. Allah Tuhannya manusia menolong Ibrahim. Jadi Allah itu Rabbun Nar, Tuhannya api. Allah juga Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Ditolong oleh Allah, Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong Nabiullah Ibrahim bukan dengan cara sunnatullah, bukan dengan cara sunnatullah, tetapi dengan cara mukjizat. Contohnya, Pak, menolong dengan sunnatullah bagaimana, Pak? Contoh menolong dengan sunnatullah, Allah turunkan hujan besar. Yang namanya api, Pak, itu sunnatullahnya kalah dengan hujan. Orang bilang hukum alam. Hukum alam pas sebenarnya salah, yang betul hukum Allah yang ada di alam. Hukum Allah yang ada di alam. Yang namanya api, Bapak Ibu, kena air mati, itu hukum Allah, Pak. Pak, seandainya Allah tolong Nabi Ibrahim dengan menurunkan hujan besar hingga apinya mati, tentu Raja Namrud, tentu rakyatnya mengatakan sayang hujan. Kalau gak hujan, Ibrahim udah matang. Itu kata mereka, Pak. Tapi Allah gak turunkan hujan, Pak, sehingga apinya tetap menyala 3 hari 3 malam, Pak. Tapi Allah itu memberikan pertolongan dengan cara mukjizat. Apa, Bapak Ibu? Allah Rabbun Nar, Tuhannya api, yang menciptakan api, berkata pada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan, wahai api, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Yang nyuruh jadi dingin siapa? Allah, Pak, Tuhannya api. Karena yang nurut Tuhannya api, api pun nurut, Pak, pada penciptanya. Pak, makanya ayat ini jangan Bapak pakai, Pak. Kalau Bapak pakai tetap mempan, Bapak Ibu. Iya, sebab Bapak bukan Tuhannya api. Nanti pulang ke rumah, ibu istrinya lagi masak air, antum jadinya dimasukkan ke api. Bilang, ya naru kuni bardan wassalaman alayya. Hai api, jadilah kau dingin, salaman alayya, selamatkan saya. Tetap gosong, Bapak Ibu. Jadi jangan main-main, Pak. Ya. Jangan main-main. Kan kalau bapak-bapak belajar ilmu, kadang-kadang diajarkan Pak ilmu itu oleh gurunya supaya dibakar mempan. Puasa sekian hari, amalannya baca ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim wassalaman alayya. Ini enggak penting, Bapak Ibu, ya. Pak, jadi apinya jadi dingin. Kenapa? Yang nyuruh adalah Allah yang menciptakan api. Sehingga begitu 3 hari 3 malam, masya Allah, apinya selesai, berhenti apinya, maka Raja Namrud kaget, Bapak Ibu. Kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam masih utuh, Bapak Ibu. Tapi yang heran, Pak, mukjizatnya gak berpengaruh kepada Raja Namrud. Bukti-bukti keiman, bukti-bukti kekuasaan Allah, Pak, bukti-bukti kekuasaan Allah gak pengaruh pada mereka. Artinya mereka tetap kafir, bukan kemudian menjadikan dia tobat, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, ini ujian paling berat, ujian dakwah. Berhadapan dengan api, dia siap. Yang penting dakwahnya jalan lancar.
Kalau kita ujiannya harta, ulama-ulama kita Pak diuji dengan harta, diuji dengan wanita Bapak Ibu. Itu pun masih banyak ulama-ulama yang kalah dengan hartanya. Fatwanya berubah gara-gara harta, fatwanya berubah gara-gara duit bapak-bapak, fatwa berubah gara-gara jabatan, fatwa berubah gara-gara kedudukan. Sedangkan Nabi Ibrahim bapak-bapak tetap jalan dakwah walaupun resikonya nyawa Bapak Ibu. Kemudian ujian yang lain masih banyak. Di antaranya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak Pak. Siang malam berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan pada saya minas salihin, anak-anak yang soleh. Pak Nabiullah Ibrahim salam berdoa minta anak itu puluhan tahun Pak, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun Pak. Dan beliau tidak pernah berhenti dalam doa, tidak pernah kecewa dalam doa Pak. Seperti Nabi Zakaria, walam akum bidu'ai rabbi sakiya, tidak pernah kecewa dalam doa Bapak Ibu. Dan saat doa belum dikabulkan, puluhan tahun Pak belum dikabulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan, ya Allah, saya kan seorang Nabi, saya kan sudah patuh, saya kan sudah taat, kenapa belum dikabulkan? Tidak ada ucapan itu Pak. Yang ada kita baru tahajud seminggu 2 minggu udah bilang sama Allah, ya Allah kurang apa saya ya Allah. Tahajud sudah, duha sudah, kurang apa lagi ya Allah. Kita begitu Pak, merasa udah soleh, merasa udah hebat Pak. Akhirnya kalau belum dikabul Bapak Ibu, berhentilah doanya. Kebanyakan kita Pak, kalau doa di mana fokusnya? Ibu kalau doa fokusnya di mana Bu? Kebanyakan ibu, kebanyakan bapak itu kalau doa fokusnya di pengabulannya Pak. Fokusnya di pengabulannya, sehingga kalau belum dikabulkan berhenti doanya. Ini salah Bapak Ibu. Semestinya kita tahu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah Pak. Kalau doa itu ibadah, dikabul gak dikabul tetap ada pahalanya. Sehingga bagaimana kita kalau berdoa pada Allah itu sedang munajat sama Allah. Nikmatnya kita saat munajat, nikmatnya kita saat berhubungan dengan Allah, bukan soal pengabulan Pak. Ini penting Bapak Ibu, sehingga kita perbanyak doa. Tidak usah menunggu pengabulan Pak. Kenapa? Karena doa bagian dari ibadah. Fokus kita doa hanya satu, fokusnya sedang munajat kepada Allah, fokusnya sedang berdialog dengan Allah. Ada kenikmatan saat berdialog dengan Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbi habli minas salihin. Dia nikmati doanya Bapak Ibu. Soal dikabulkan soal nomor 2 Bapak Ibu. Masya Allah. Dan orang-orang macam ini Pak, tidak pernah berhenti dalam doa. Kenapa? Bagi dia doa itu adalah ibadah. Tapi ada orang-orang Pak yang fokusnya di pengabulan doa, sehingga kalau doa seminggu 2 minggu belum dikabul Pak, berhenti doanya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, puluhan tahun Pak Nabi Ibrahim diuji, pengen punya anak, Allah belum kasih anak Pak. Yang akhirnya Bapak Ibu, Ibu Hajar hamil Pak. Pak mohon maaf ya, saya nggak cerita tentang Ibu Sarah Pak, ini ceritanya menarik banget Pak sebenarnya, cuman saya butuh waktu cepat. Kalau ngupas tentang istri yang pertama, yang kemudian mencarikan istri kedua, ini jadi lama Pak. Intinya Bapak Ibu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Ngebayang nggak Bapak Ibu? Puluhan tahun pengen punya anak, sekali dikasih anak Nabi Ismail, belum menikmati kebersamaan dengannya, Allah perintahkan untuk meninggalkan Ismail, meninggalkan anaknya yang puluhan tahun nanti Bapak Ibu ditinggal di tempat yang tidak ada kehidupan.
Kalau Nabi Ibrahim tak boleh protes, macam kita manusia saat disuruh meninggalkan bayi, masih bayi pak, di lembah yang ada kehidupannya, mungkin protesnya begini, ya Allah, mendingan tidak usah dikabulkan, saya minta anak ya Allah, daripada punya anak harus saya tinggalkan. Kalau ditinggal di rumah mertua masih mending pak. Kalau ditinggal di rumah mertua masih mending. Ditinggal pada orang masih mending. Ini ditinggal gak ada kehidupan Bapak Ibu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim pak, hijrah meninggalkan Palestina, membawa istri dan anaknya pak. Lembah demi lembah pak dia lewati Bapak Ibu. Sampailah di Makkah, di Mekah Bapak Ibu, dekat Masjidil Haram yang sekarang menjadi tempat sa'i Bapak Ibu. Disitulah Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya. Ngebayang gak Bapak Ibu, seorang ayah harus meninggalkan anak yang masih kecil, seorang suami meninggalkan istri dan ada anaknya pak, di lembah yang tidak ada kehidupan, gak ada makanan, gak ada sawah ladang, gak ada buah-buahan, gak ada kampung halaman, gak ada manusia, gak ada kerabat, gak ada saudara pak. Mau makan apa pak? Tapi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pak berhasil fa'atamahun. Maka dia pun pak meninggalkan istri dan anaknya. Yang hebat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim AS meninggalkan istri dan anaknya pak tanpa berpamitan pak. Karena kalau pamitan juga susah ngomongnya. Dia langsung pak meninggalkannya. Cuman dikasih bekal segembes air sama beberapa biji korma, sama beberapa korma, udah itu aja. Begitu pak Nabi Ibrahim AS meninggalkannya pak, dikejar oleh Abu Hajar. Ini aneh pak, baru naruh istri anak dia ninggalkan, dikejar istrinya. Kata istrinya, ya Ibrahim, ila man takiluna, wahai Ibrahim, ila man takiluna, kepada siapa kau titipkan kami? Di sini gak ada manusia, gak ada sawah ladang, gak ada warung, gak ada restoran, gak ada mall, gak ada siapapun deh, gak ada apa-apa. Ila man takiluna, pada siapa ya Ibrahim kau titipkan saya? Ibrahim diam pak, gak jawab. Terus pergi lagi, kejar lagi oleh Abu Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna, wahai Ibrahim, kepada siapa kau titipkan kami? Ibrahim samitun la yujib, dia diam pak, gak jawab. Kejar lagi, ya Ibrahim, ila man takiluna, pada siapa ya Ibrahim kau titipkan kami? Ibrahim diam pak. Dalam riwayat yang lain Ibu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, lima taraktani hahuna, kenapa kau tinggalkan saya di sini? Di sini gak ada apa-apa, gak ada keluarga, gak ada makanan. Diam lagi pak, kejar lagi, ya Ibrahim, lima taraktani hahuna, kenapa kau tinggalkan saya di sini dengan Ismail? Diam lagi pak. Ibrahim berjalan, kejar lagi, ya Ibrahim, lima taraktani hahuna, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tiga pertanyaan yang sama pak, Nabi Ibrahim gak menjawab. Dan hebatnya pak juga gak menoleh. Mohon maaf, bapak-bapak biasanya kalau noleh ke istri pak, mau berangkat ngaji, isi gondelin terus lihat istrinya mewek, biasanya kalah. Padahal istri tinggal bapak-bapak ngapunten dalam keadaan sehat. Kalau sakit kan ada alasan pak, hanya bilang gini, mas tolonglah jangan berangkat malam ini. Pak tolong pak, kalau istri minta jangan berangkat malam ini sementara istri sehat, gak ada. Artinya udzur syar'i, misalnya sakit, bismillah pak berangkat. Mau nangis mau nggak tinggalkan saya.
Makanya sebaiknya kayak Nabi Ibrahim Pak, jangan menoleh. Iya, jangan-jangan bapak-bapak nggak berangkat ngaji gara-gara istri nih. Yang paling parah, bapak nggak ngaji, alasannya istri Pak. Ini paling parah. Iya, artinya istri cuma batuk, bahkan nyuruh suaminya, mas berangkat aja lah, cuma batuk. Tapi suami bilang gini, enggak mah, aku belas mama tak tungguin. Jadi ada pengajian nungguin istri Pak, tapi gak ada pengajian. Pergi kemana-mana. Tapi alasannya istri, kenapa nggak berangkat? Nungguin istri. Ini yang salah, paling parah. Istrinya bagus, nyuruh suaminya berangkat, tapi izinnya istri gara-gara istri. Bapak Ibu lihat, begitu Nabi Ibrahim bapak-bapak, begitu Ibu Hajar bertanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama, tidak dijawab, maka Ibu Hajar yang keempat Pak, bertanya dengan pertanyaan yang beda. Yang keempat, apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan saya dan Ismail? Begitu pertanyaannya, apakah Allah Bapak Ibu? Maka dengan mudah dijawab oleh Ibrahim, ya na'am, ya Allah yang suruh saya. Yang luar biasa ibu-ibu. Nah ini buat ibu-ibu nih. Yang luar biasa ibu-ibu, begitu istrinya tahu Nabi Ibrahim meninggalkan istri, meninggalkan anak, bukan karena kebencian, bukan pula karena egoisnya, tetapi murni karena perintah Allah Bapak Ibu. Maka sang istri malah mendukung. Dia bilang, ya Ibrahim, kalau begitu berangkat saja, jangan ragu. Idzan la yudayyan Allah. Oh, perhatikan, ini ucapan seorang istri yang harus ditiru. Apa kata Ibu Hajar? Idzan, kalau begitu, la yudayyan Allah. Kalau begitu, saya yakin Allah tidak akan mentelantarkan kami di tempat ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, menterlantarkan kami di tempat ini. Tanahnya boleh gersang, tanahnya boleh tandus, gak ada buah-buahan, gak ada air, gak ada apapun. Saya yakin kalau diperintah Allah, ini yang ngomong istri Pak, Allah pasti akan tolong saya. Masya Allah. Nah, oleh ibu-ibu ditinggal suaminya berangkat ngaji paling 2 jam maksimal, kadang-kadang sejam juga pulang. Dia ditinggal suami 3 hari, ada daurah syariah, daurah tentang maqasidus syariah 3 hari Pak misalnya. Ibu ditinggal suami ngapunten, di rumah buka kulkas masih ada air, lemari ada beras, ada supermie, ada indomie, kurang apa lagi Pak? Seandainya ditinggal pengajian malam Jumat yang hanya sejam 2 jam, Bapak Ibu ngapunten, di rumah ada persediaan makanan, mau indomie sudah ada. Seandainya di rumah indomie habis, beras habis, semua habis, tetangganya ada warung, mau beli gak punya uang, bisa ngebon dulu. Apa Bapak Ibu? Apa yang diberatin seorang istri dengan suaminya ngaji? Gak ada makanan, tetangganya jualan, tapi kan gak punya uang, bisa ngebon dulu. Masya Allah Pak. Sedangkan Ibu Hajar, lihat Ibu, ditinggal suaminya, gak ada makanan, gak ada bekal, bekalnya cuma sedikit Bapak Ibu, bekalnya habis, selesai Bapak Ibu. Tapi Ibu Hajar yakin Pak, kalau ini perintah Allah, Allah pasti tidak akan menterlantarkan kami. Masya Allah. Ini sebuah keyakinan Pak yang harus kita ikuti Bapak Ibu, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Pak Ibrahim alaihissalam pergi. Pak, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibu Hajar, istri beliau, meninggalkan Ismail, anak beliau,
Nabi Ibrahim pun berikhtiar Pak. Dengan cara apa dia ikhtiar Pak? Tak mungkin setiap bulan dia ngirim uang Pak, nggak ada ATM. Kalau pengirim uang juga uangnya nggak ada artinya Pak, nggak ada warung, nggak ada orang jualan. Maka Bapak Ibu, bagian dari ikhtiar adalah berdoa Pak. Doa itu bagian dari ikhtiar samawi. Begitu Pak istrinya mempersilakan berangkat, Ibrahim doa yang diabadikan pada dalam Al-Quran, Quran surah Ibrahim ayat yang ke-37. Nah, monggo bapak-bapak sambil dilihat Qurannya, ini menarik sekali bapak-bapak ya. Kita akan bahas bapak-bapak Quran surah Ibrahim ayat ke-37, termasuk pendekatan nahwunya. Bismillah. Surah Ibrahim ayat 37 Bapak Ibu, kita lihat bagaimana keadaan lembahnya. Kita baca dengan terjemahan nahwu atau dengan bahasa Arab. Bapak Ibu lihat, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim yakin kalau ini perintah Allah, mesti anak dan istriku Allah yang tanggung jawab. Allah yang kasih rezeki pasti Pak, yakin. Tetapi keyakinannya pun tetap berdoa. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini salah satu ikhtiar Bapak Ibu. Walaupun Nabi Ibrahim AS yakin anak dan istrinya mesti Allah kasih rezeki, tapi tetap berdoa Bapak Ibu. Ya Allah, ini sungguh aku askantu telah menempatkan min dzurriyyati sebagian keturunanku. Pak perhatikan ada kalimat min yang menunjukkan ba'diyah sebagian. Berarti ada keturunan dia yang lain ditempatkan yang di tempat lain. Contohnya Ibu Hajar, Nabi Ishak di tempat yang lain. Nabi Ibrahim mengatakan ini askantu dzurriyyati. Ada kata min yang menunjukkan sebagian. Ya Allah, saya telah menempatkan sebagian keturunanku, istri dan anakku. Di mana Bapak Ibu? Ini yang menarik Pak. Biwadin ghairi dhi zar'in. Ini menarik Bapak Ibu. Yaitu pada sebuah lembah, yang mana lembah itu ghairi dhi zar'in, yang tidak memiliki tanaman-tanaman. Ini kalau bapak-bapak lihat terjemahan misalnya, nggak ada tanaman-tanaman. Kalau bapak lihat bahasa Arabnya Pak, satu perhatikan Pak, maknanya lebih dalam. Zar'in itu isim mufrad. Isim mufrad berarti kata tunggal, satu jenis tumbuhan. Yang kedua isim nakirah, bukan ma'rifah. Nakirah itu Pak menunjukkan bendanya tidak ditentukan, bendanya nggak diketahui Pak, bebas. Terjemahnya begini Pak, sungguh saya telah menempatkan sebagian keluargaku, sebagian keturunanku di lembah yang sama sekali tidak memiliki satu jenis tumbuhan. Tumbuhan apapun gak ada. Masya Allah Pak. Pak, jadi di lembah itu Pak, satu jenis tumbuhan, apapun tumbuhannya gak ada. Apalagi tumbuhan yang ada di negara lain Pak, rambutan, mangga, nggak ada Pak. Kurma aja nggak ada, tin aja nggak ada yang asli sana. Kalau boleh saya terjemahkan gini Pak, di sebuah lembah yang satu rumput pun nggak ada, ngebayang nggak Pak? Satu rumput pun nggak ada, menandakan tanah itu gersang banget,
Kan biasanya kalau tanah gersang Pak, ngapunten kadang-kadang masih ada rumput, masih ada rumput, tandanya masih ada air. Ini nggak ada satu jenis tumbuhan. Biwadin ghairi dzar'in. Isim mufrad berarti satu jenis tumbuhan. Isim nakirah berarti bendanya nggak tertentu. Jenis tumbuhan apapun di sana nggak ada Pak, nggak hidup di situ. Menandakan ada air Pak. Lu bayang nggak Pak, gimana Gus bisa ninggalkan istri, ninggalkan anak yang masih bayi di daerah yang nggak ada kehidupan. Tapi Nabiullah Ibrahim luar biasa, membesarkan Allah, cinta Allah di atas cinta istri, cinta Allah di atas cinta anaknya Pak. Ini perlu ditiru Bapak Ibu. Pak, kemudian singkat Bapak Ibu, pelajaran apalagi yang menarik. Begitu bekalnya habis, air habis, kurmanya habis, apunten, air tetenya habis Bapak Ibu, sehingga Nabi Ismail menangis Pak. Air tetenya habis, bekalnya habis, menangis. Seorang istri yang solihah, Ibu Hajar Pak, yakin dari awal, idzan la yudayyanallah, kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah nggak akan menterlantarkan kami, yakin Pak. Tapi keyakinan dia tentang Allah tetap ada proses namanya ikhtiar. Ismail menangis, Ibu Hajar nggak tinggal diam Pak. Yakin Allah akan tolong, tapi keyakinan itu nggak bikin dia malas duduk nunggu pertolongan. Enggak, dia jemput pertolongan Pak. Dengan cara apa Pak? Dia lari ke Bukit Marwah, ke Bukit Sofa dulu. Sofa Bapak Ibu nggak ada, Bukit Marwah. Marwah nggak ada, sofa nggak ada, Marwah itu Pak, benar-benar dia cari Pak. Sebenarnya Pak, jujur, Ibu Hajar bukan nyari air Pak. Ini yang kadang-kadang salah paham. Kalau Ibu Hajar cari air Pak, di Marwah nggak ada, sofa nggak ada, ya sudah, nggak diulang lagi Pak. Udah gila-gila nggak ada, datangi lagi. Kenapa Pak datangi lagi? Karena Ibu Hajar sedang mencari perhatian Allah. Bahasa PPA-nya sedang merayu Allah. Yang dia kejar adalah Tuhannya air, yaitu Allah. Sehingga Marwah nggak ada, lari lagi ke sofa. Dia sedang merayu Allah. Allah melihat bagaimana Ibu Hajar perjuangan mencari air Bapak Ibu, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi Bapak-bapak, yang akhirnya 7 kali putaran Bapak Ibu. 7 kali itulah kemudian Allah berikan air. Dan herannya Bapak Ibu, airnya bukan di sofa, airnya bukan di Marwah, airnya bukan di daerah yang dia lari di antara keduanya, tapi airnya ada di kaki Ismail Bapak Ibu. Dalam dunia bisnis, dalam dunia kita bekerja Bapak Ibu, terutama bagian marketing, kadang-kadang Bapak Ibu kita lari ke si A nolak, si B nolak, si C nolak. Ingat Ibu Hajar Bapak Ibu. Kadang-kadang kenapa orang gagal? Karena dia gagal baru sekali 2 kali mencoba, gagal, dia berhenti. Ibu Hajar 7 kali Bapak Ibu gak pernah berhenti. Dan itu pas sudah puncak ketujuhnya Pak, tenaga udah loyo, tetap berjalan, udah ngos-ngosan tetap berjalan Pak. Begitu sudah perjuangan, begitulah Allah berikan pertolongan. Kadang Pak, pertolongan datang di saat kita sudah mentok Pak, udah mentok, tenaga habis, datang pertolongan. Dan yang hebat Bapak Ibu, lihat, datang pertolongan bukan di sofa, bukan di Marwah, tapi di kaki Ismail, dekat dengan Baitullah, dekat dengan Baitul Muharram, dekat dengan Ka'bah Bapak Ibu. Dan ibu-ibu perhatikan, Ibu Hajar udah kecewa Pak, gak bilang begini, ya Allah, ngerti kan tadi gak usah capek-capek, enggak gitu. Kita sering begitu. Kalau udah nawar sana nawar sini gak ada yang beli, tahu-tahu orang tetangga sendiri yang beli. Apa kita bilang, ya Allah ngerti tadi gak usah keliling. Itu salah Pak. Boleh jadi tengah Bapak beli, nunggu Bapak muter-muter dulu kemana-mana, nawarkan, baru ternyata yang beli orang sendiri. Pak, perhatikan, tolong jangan pernah ada kata kecewa dalam ikhtiar. Bapak nawarkan barang produk, si fulan ditolak, si fulan tolak, tolong jangan kecewa. Kenapa Pak? Kalau kita niatnya karena Allah, gak ada kata kecewa. Kalau Bapak berharapnya adalah itu dagangan laris, itu akan bikin kecewa Bapak Ibu.
Perhatian bapak-bapak, maka bismillah. Begitu kita tawarkan dagangan kita bapak-bapak, sampai 7 orang yang nolak Pak. Kalau baru 1-2 orang Pak, tolong terusin. Kadang-kadang kita bisnis Pak, baru sekali 2 hari 2 kali ditolak, apa ucapannya? Memang aneh gak bakal bisnis. Baru 2 kali gagal gak bakal bisnis Pak. Pembisnis yang besar itu rata-rata mereka ngalami gagal Pak. Makanya kata orang-orang yang sukses mengatakan gagal itu adalah awal keberhasilan Pak. Sebenarnya gagal adalah awal keberhasilan. Kalau Bapak gagal lagi tetap mencoba dan mencobanya sampai akhirnya berhasil Bapak Ibu. Datanglah air Bapak Ibu. Pak, coba berpikir, tanah yang tandus, gak ada air awalnya, dihuni oleh orang soleh, didoakan orang soleh, Masya Allah, sampai sekarang bapak-bapak air itu gak habis. Air Zam-Zam setiap hari itu ambil jutaan manusia, gak pernah habis Bapak Ibu. Padahal tanahnya gersang. Yang kedua, apa doa Nabi Ibrahim? Warzuqhum minas thamarat, ya Allah berikan mereka rezeki buah-buahan. Ini bertolak belakang Pak. Doa di tanah gersang, doa di tanah tandus yang gak ada air saat itu, gak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi tanyakan sama orang yang pulang umroh, tanyakan sama orang yang pulang haji Bapak Ibu, di sana buah-buahan tidak pernah habis Bapak Ibu. Masya Allah. Tanahnya boleh gersang Pak. Yang doa orang soleh disulap negaranya oleh Allah penuh dengan buah-buahan. Yang aneh negara kita Pak, ngapunten. Negara kita kekayaan alamnya Pak lebih kaya daripada Mekah Pak. Masya Allah. Kita punya barang tambang Pak, punya batu bara yang luar biasa, emas pun punya. Pertanyaannya, kenapa rakyatnya kurang sejahtera Bapak Ibu? Ini PR buat kita Pak. Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ini yang ngomong Allah Pak, bukan saya. Sekiranya penduduk negeri amanu wattaqau, kata amanu berarti jamak mereka, berarti pemimpinnya, rakyatnya, semuanya. Seandainya penduduk negeri, rakyatnya beriman, pemimpinnya beriman, wattaqau, pemimpinnya bertakwa, rakyatnya bertakwa, Allah bilang apa? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh kami Allah pasti akan membuka keberkahan-keberkahan yang dari langit berkah, dari bumi berkah, semua berkah Bapak Ibu. Kalau kita beriman bertakwa. Apalagi negara kita kekayaan alamnya luar biasa Bapak Ibu. Sehingga PR buat kita adalah bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang bertakwa, bagaimana kita juga menghadirkan rakyat yang bertakwa semuanya Bapak Ibu. Maka insyaallah PR sekedar hutang negara pengapunten bagi Allah kecil Pak. Bagi Allah hutang negara sekian triliun itu kecil Bapak Ibu. Maka utamanya adalah bagaimana bertakwa kepada Allah. Begitu ditinggalkan Pak, belasan tahun lamanya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menjumpai istrinya, menjumpai anaknya. Ternyata istrinya masih hidup Bapak Ibu. Anak udah besar, kurang lebih usia 15 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail Pak berusia sanggup di sini, sanggup bekerja. Usia anak bekerja ini usia anak yang diharapkan orang tua membantu keluarga. Tapi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim puluhan tahun kangen dengan anaknya Pak. Ngebayang gak dia dengan puluhan tahun gak ketemu anak, kangen Pak. Begitu ketemu anak Bapak Ibu, malam harinya tidur, malam harinya bermimpi nyembelih anaknya Pak. Baru bertemu sehari Pak, malamnya bertemu, malamnya tidur, paginya bilang sama Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Wahai ananda Ismail, bagaimana pendapatmu nak? Tadi malam saya bermimpi menyembelihmu nak. Gimana pendapatmu? Masya Allah Bu, Nabi Ismail yang punya nyawa Pak, yang punya nyawa bilang apa? Ya abati
if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda Ibrahim, kerjakan yang diperintahkan Allah kepadamu. Kok bisa ya Bu? Kok bisa ya Pak ya? Anak ditinggal ayah puluhan tahun, sekali bertemu bukan diajak jalan-jalan ke PAI, bukan diajak jalan-jalan ke Gucci, bukan diajak ke Rita Mall, tapi diajak ke akhirat. Puluhan tahun ditinggal, sekali bertemu diajak ke akhirat, disembelih. Apa jawaban anak? Ya abadi. Bahasanya halus Pak. Wahai ayahanda Ibrahim, kerjakan saja. Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang ini Pak protes, ayah tahu diri dong, udah puluhan tahun ninggalkan saya tanpa ngirim duit, bukan yang ajak jalan-jalan malah mau ngebeli saya. Kira-kira Pak, apa yang bikin Nabi Ismail menjawab seperti itu Pak? Itu karena tarbiyah, pendidikan ibunya menanamkan akidah kepada anaknya. Dia bilang pada Ismail, nak, tiru ayahmu Ibrahim. Dia meninggalkanmu karena Allah perintahkan. Bu, tolong, kalau suami sedang pergi, anak-anak ditanamkan kecintaan pada ayahnya. Bilang dengan anaknya, ayahmu luar biasa, hebat anakmu, begitu. Jangan bilang gini, nak tuh lihat ayahmu, pergi ke tanggung jawab. Otomatis anak benci sama ayah. Ini tolong ibu-ibu. Makanya begini Ibrahim datang Pak, Nabi Ismail pun senang, gak dendam Pak, karena ngerti. Sehingga yang aneh ketika Ismail Pak ditawari untuk disembelih, dia siap Bapak Ibu. Pak lihat, Ibrahim membesarkan Allah, yukabirullah. Dia lebih cinta Allah di atas anaknya. Anaknya membesarkan Allah di atas nyawanya. Ibu Hajar membesarkan Allah di atas anaknya. Kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sebatas di mulut Bapak Ibu. Mestinya orang bertakbir Pak Allahu Akbar, mestinya jabatan, kedudukan, pangkat, harta semua kecil, yang besar hanya Allah. Tapi kadang-kadang kita enggak Pak, lagi rapat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalah dengan rapatnya. Tapi Ibrahim anaknya pun disembelih. Kalau bapak-bapak kemarin korban gak diminta anak Pak, cuman kambing aja. Itu pun kadang-kadang kita berat untuk berkorban Pak. Bagaimana kalau diminta anak? Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengambil contoh banyak dari Ibrahim. Dan mudah-mudahan mulai hari ini Pak, jiwa kita merdeka, cintanya hanya pada Allah. Kita cinta harta, cinta anak, cinta istri itu wajar, dan semua itu tempatkan di bawah cintanya Allah. Semoga bermanfaat. Tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.